10 konspirasi kartun. Halo Ma Prank, ketemu lagi sama gua Nunu Triantoro. Kali ini gua bakal bahas konspirasi kartun nih Prank. Kartun adalah hal yang menyenangkan yang selalu kita cari semasa kecil kita dulu Prank. Apalagi kalau akhir pekan kan gitu, minggu pagi kita udah standby depan TV. Kalau gak nonton kartun kayaknya hambar aja gitu hari minggu kita. Kartun yang tayang di layar kaca bikin kita betah lama-lama ketawa kagum dengan aksi-aksi mereka yang menghidupkan alur ceritanya. Dulu tuh gue inget ada Tom and Jerry, Aladdin, SpongeBob, Scooby-Doo, banyak lagi lah gitu yang bikin akhir pekan kita, hari Minggu kita lebih ada artinya gitu. Bahkan bikin kita kangen gitu sampai sekarang. Tapi lu tahu nggak, Prank? Di balik lucuan dari para tokoh kartun ini tersimpan sebuah cerita yang mengerikan, Prank. Ada sebuah teori konspirasi di balik beberapa pembuatan tokoh kartun tersebut. Penasaran kan? Langsung kita bahas, Prank. Nah, Prank, yang pertama itu ada SpongeBob SquarePants. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengenal SpongeBob dengan tubuh kuning kotak yang selalu ceria ini, Prank. Hampir semua anak di dunia ini bahkan hafal semua nama karakter dari film yang diciptakan oleh Stephen Hillenburg. Pria di balik kesuksesan SpongeBob yang mulai tayang sejak tahun 1999 ini ternyata mantan peneliti biologi kelautan, Prank. Dari latar belakang Stephen inilah teori mengerikan itu muncul. Karakter cerita dan kocak dari SpongeBob ternyata sebuah upaya untuk menutupi sebuah pulau yang hancur dan tercemar radiasi nuklir. Nama Bikini Bottom yang menjadi setting SpongeBob diambil dari sebuah pulau karang bernama Bikini Atoll yang digunakan sebagai tempat uji coba senjata nuklir yang berbahaya. Kejadian ini dilakukan sejak tahun 1946 hingga 1958. Teori ini sempat booming dan menjadi sorotan banyak pihak meski tidak membuat kartun lucu ini harus dihentikan produksinya. Meski tidak secara langsung mengatakan Bikini Bottom terinspirasi dari Bikini Atoll, berbagai petunjuk tampaknya dimunculkan dalam serial tersebut, Prank. Salah satunya adalah footage ledakan bom Baker di Bikini Atoll pada tahun 1946 yang ia masukkan dalam episode Drying for Fire. Yang kedua ada Aladdin. Kita mengenal Aladdin sebagai seorang pemuda yang menemukan sebuah lampu ajaib berisi jin. Karakter buatan Disney ini menjadi hits pada tahun 90-an dan ditunggu banyak anak di seluruh dunia setiap minggunya. Tapi kalian tahu nggak, Prank? Kartun ini berkisah tentang anak biasa yang mencintai putri raja tak bisa lepas dari namanya teori konspirasi. Teori ini dibilang jika setting dari kartun Aladdin berada di masa depan setelah bumi sempat hancur akibat perang. Ya, perang dunia diprediksi akan hadir lagi setelah sempat usai tahun 1945 silam. Hal ini diperkuat dengan kenyataan jin yang mengaku telah tidur 10.000 tahun, yang artinya di masa depan nanti mungkin ada perang yang menyebabkan bumi harus kembali ke era kemunduran di mana teknologi telah punah. Yang ketiga ada Donald Duck. Episode Donald Duck yang berasal di awal 30-an memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Awalnya Donald Duck memiliki karakter yang sangat baik, sangat penyayang dan kalem. Namun saat Perang Dunia Kedua berlangsung, episode yang hadir jadi berbeda. Karakter Donald Duck yang awalnya kalem jadi suka marah dan selalu emosional dalam segala hal, terlebih dalam menghadapi keponakannya. Karakter ini menjadi khas setelah selama puluhan tahun tak diganti lagi. Donald Duck jadi dikenal sebagai bebek yang selalu marah terus-menerus dalam segala hal. Sebuah peneliti mengatakan jika Donald Duck adalah simbol kemarahan manusia akan perang. Ia juga mengalami sebuah gangguan mental berupa post-traumatic stress disorder hingga sekarang. Yang keempat ada Tom and Jerry. Hampir semua orang menyukai kartun Tom and Jerry, Prank. Tua, muda bisa dibuat tertawa akan aksi lucu dari kucing dan tikus yang tidak bisa akur ini. Sehari-hari dihabiskan dengan aksi kejar-kejaran hingga akhirnya selesai setelah Tom si kucing harus kalah dari sang tikus yaitu si Jerry yang sangat cerdik dalam hal menghindari segerapan Tom yang terobsesi ingin menyantapnya. Kartun ini dibuat pada tahun 1940, tahun yang sama saat terjadi agresi antara tentara Inggris dan tentara Jerman. Sebuah teori menyebutkan jika Tom adalah simbol dari Inggris dan Jerry yang kecil simbol dari Jerman. Apapun yang terjadi, selalu saja Jerry yang berhasil menang. Entah benar atau tidak, namun beberapa orang meyakini jika karakter Tom and Jerry adalah wujud para seniman yang menyindir perang yang tak pernah ada habisnya, seperti aksi dua hewan yang tidak pernah berhenti bertengkar. Yang kelima ada Charlie Brown. Pernah gak prank kalian merhatiin karakter Charlie Brown dalam serial Cartoon Planet yang ada karakter anjing Snoopy-nya? Dia memiliki 3 helai rambut dan memiliki karakter yang pemalu. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, Prank. Teori di balik pembuatan karakter unik ini, ternyata karakter ini terinspirasi dari seorang penderita kanker yang selalu merasa depresi berurusan dengan prediksi waktu meninggal dan juga gugurnya rambut perlahan-lahan saat menjalani kemoterapi. Karakter Charlie Brown adalah simbol seorang penderita kanker yang selalu nampak tak bahagia. Ia selalu susah menjalani hubungan pertemanan, terlebih memikirkan waktu hidupnya yang tak lama lagi. Namun, teori ini dianggap hanya sebagai cocok logi
karena Charles Brown memiliki 3 rambut seperti penderita kanker dan tidak tumbuh lagi. Yang keenam, ada Shaggy dari kartun Scooby-Doo. Banyak orang percaya jika Shaggy dalam kartun Scooby-Doo adalah orang pecandu marijuana atau ganja. Hal ini diperkuat dalam penampakan Shaggy sedang merokok dalam beberapa episodenya. Para fans bahkan mengakui jika Shaggy merokok marijuana atau ganja hingga membuatnya sering berhalusinasi dan melihat anjing kesayangannya jadi bisa bicara dan bergerak seperti manusia. Kemampuan Shaggy dan Scooby-Doo berkomunikasi dianggap sebagai efek samping mabuk marijuana. Selain itu, dugaan jika Shaggy benar-benar pecandu datang saat ada pertunjukan teatrikal Scooby-Doo di mana tokoh Shaggy jatuh cinta dengan wanita yang bernama Mary Jane yang merupakan plesetan dari marijuana. Dan nama Dubi bukan hanya nama tengah dari anjing yang nyentrik itu saja, tapi nama lain dari marijuana di beberapa daerah negara barat. Yang ketujuh ada Samurai Jack. Teori ini berasal dari cocokologi yang kebetulan nyaris sempurna, Prank. Coba ingat-ingat bagaimana wajah dari Samurai Jack dan juga ayah dari para gadis super powerpuff girl. Bagaimana? Sama? Ya, dari sinilah teori itu muncul. Hingga disimpulkan jika dua karakter yang berbeda film ini adalah orang yang sama. Samurai Jack dari masa lalu dan Profesor Utonium dari masa depan. Teori konspirasi ini muncul lagi dari latar belakang penciptaan dua karakter terkenal ini, Prank. Samurai Jack dibuat oleh Genndy Tartakovsky yang merupakan anggota director saat Powerpuff Girl dibuat dan menjadi booming di zamannya. Profesor Utonium pergi ke masa lalu untuk bertarung dengan roh jahat yang bernama Aku. Yang kedelapan ada Crayon Shinchan. Kartun produksi Jepang satu ini benar-benar mewarnai masa kecil kita, Prank, terutama anak kelahiran tahun 90-an kayak gua. Kisah Shinosuke dan keluarga sederhananya memang kocak dan menghibur banget. Tapi ada konspirasi populer juga di balik kisah Shinchan ini, Prank. Menurut kisah yang beredar di Jepang, kisah Shinchan ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata seorang ibu. Ibu tersebut merindukan anak laki-lakinya yang sudah tiada bernama Shinosuke, yang menjadi korban tabrakan mobil karena berusaha menyelamatkan adiknya. Ibu yang sangat terpukul itu suatu hari menemukan krayon milik mendiang putranya di dalam mobil. Dan hal itu yang akhirnya jadi inspirasi kreator untuk membuat cerita dan judul Crayon Shinchan. Yang kesembilan ada Winnie the Pooh. Pernah gak prank kalian berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa hadir dari kartun yang kalian tonton gitu? Winnie the Pooh adalah satu dari puluhan kartun yang disukai oleh jutaan orang seluruh dunia, prank. Namun, sebuah teori mengatakan jika karakter dalam kartun ini semuanya adalah pecandu narkoba, dan yang paling sehat adalah si Owl burung hantu. Teori ini mencuat karena Owl selalu dijadikan tempat curhat hingga semua orang mampu menyelesaikan masalahnya. Teori ini menyebutkan jika Owl adalah bandar narkoba sehingga orang yang datang tujuannya mendapatkan obat. Aneh kan? Namun banyak juga prank yang percaya dengan teori konspirasi ini. Selain itu, tokoh manusia yang bernama Christopher Robin sedang mengalami halusinasi saat berbincang dengan para hewan-hewan di hutan. Ia juga dianggap sedang nge-fly akibat obat-obatan terlarang, prank. Yang ke-10 atau yang terakhir ada konspirasi dari The Smurf. Teori konspirasi yang satu ini sangat mengerikan, prank, karena mengasosiasikan karakter lucu dan menggemaskan dengan sekelompok orang barbar. Namun serba kebetulan dari karakter The Smurf tidak bisa menghindarkan adanya teori konspirasi ini. Smurf dianggap sebagai Nazi karena memiliki musuh Gargamel. Musuh dari karakter serba biru ini memiliki hidung yang sangat besar, sangat menyukai emas dan juga botak. Hal ini adalah ciri-ciri dari kebanyakan orang Yahudi. Tak hanya itu, Gargamel memiliki kucing bernama Azrael yang berasal dari bahasa Yahudi. Teori selanjutnya dari The Smurf adalah jika karakter cebol ini perwujudan dari klan Ku Klux. Pakaian para The Smurf dan Papa Smurf nyaris sama dengan pakaian klan Ku Klux. Smurf memakai pakaian putih dan juga topi panjang seperti pakaian yang dipakai oleh klan Ku Klux. Lalu pakaian pemimpin klan Ku Klux memakai pakaian merah dan topi merah sama seperti yang dipakai oleh pemimpin Smurf. Begitulah prank konspirasi-konspirasi dari kartun tersebut. Gimana prank? Kalian percaya nggak dengan teori-teori tersebut? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya prank. Oh ya prank, gitu dulu aja video dari gua. Sampai ketemu lagi. See you.